Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan mungkin sedikit banyak bercerita dari rangkuman yang saya dapatkan dari belajar di internet ataupun di dunia nyata, dunia maya, hasil dari nonton ceramah ustadz yang ceramah di YouTube ataupun di mana saja, eh tentang wanita yang akan dinikahi dalam hal ini koridor di agama Islam. Ini saya agak lihat ke sana karena ada contekannya ya. Jadi biar nanti mungkin bahasanya memang nanti agak lompat-lompat karena ini rangkuman dari kumpulan-kumpulan video-video yang saya bahas dan saya rangkum di sini. Oke, jadi kalau dulu waktu kita sekolah pelajaran agama kita tahu nikahilah wanita itu karena 4 hal. Pertama karena kecantikannya, karena kekayaannya, terus karena keturunannya, eh, yang keempat karena agamanya. Dan kalau kalian ingin beruntung maka eh, penimbang pertimbangan utamanya adalah dilihat dari segi agamanya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya kalau orang Islam ya eh, mulai sejak jatuh cinta itu ya jangan ke beda server lah. Hanya orang yang jatuh cinta beda server itu kalau sudah eh, terlanjur beda server jatuh cintanya ya mungkin ya kita rem, bukan kita rem nih iso jangan sampai kebablasan ya kalau bisa mengubah jadi satu server, kalau enggak ya itu nanti ke depannya akan repot sendiri. Nah, eh, dan dari segi selain empati tadi itu kita juga salah satu tipsnya dari Gus Bah itu carilah wanita yang suka diajak bercanda. Saya sendiri setelah menikah juga suka bercanda, bahkan di motor itu malah digebuki. Maksudnya digebuki bukan dipukul gitu, enggak. Maksudnya ya gebuk-gebuk kalau istri lagi gemes gitu loh. Nah, gemes sama suaminya itu ya kayak gitu, kayak dijiwet ya, dijiwetnya jiwet sayang kan gitu kan. Ya seperti itu. Nah, setelah menikah, wanita itu kalau saya bahasakan itu adalah ada serah terima jabatan penanggung dosa. Nah, gimana maksudnya? Jadi kalau masih belum menikah, wanita itu yang nanggung dosa orang tuanya. Nah, kalau sudah menikah, nanti yang nanggung dosa itu suaminya. Ya itu mungkin, ya itu bukan mungkin, tapi memang seperti itu ya. Jadi maka hendaklah seorang istri itu taat kepada suaminya selama masih dalam koridor suami itu baik, tidak berbuat yang negatif, pokoknya masih dalam nek caranu masih dalam koridor Islam lah kan gitu. Nah makanya di sini tak tulis maka harus taat selama masih dalam koridor suami yang baik dan apa ini? Kok enggak tulisan nih? Ya itu tadi lah. Nah, karena apa? Kalau kalau mungkin oke, saya lanjutkan. Maaf tadi ada sedikit iklan. Jadi bukan iklan yang ada di luar tadi. Oke, kita bahas bab yang kenapa yang nanggung dosanya suami. Nanti bisa cari sendiri. Nah, F, nah contoh kenapa contoh sekarang gini. Ada suatu contoh di masyarakat itu kalau istrinya itu ngecek HP suami. Harusnya dibalik itu. Karena apa? Yang ngecek itu kenapa harus suami? Karena apa? Ketika istri itu berselancar di dunia maya dan misalnya melakukan hal-hal yang bernilai berdosa, itu yang nanggung suaminya. Makanya justru jangan justru kalau istri eh, ngecek HP suami, kalaupun suaminya yang berdosa hasil dari misal berbuat nonton yang tidak bagus, pornografi atau apa, walaupun ya mungkin saya juga bisa ke arah situ. Nah,
itu si suami nanggung sendiri dosanya, tapi kalau istri yang nonton itu yang nanggung suaminya. Makanya mulai sekarang coba suami-suami itu ngecek HP istrinya dan para istri stop untuk mengecek HP suaminya jika yang melakukan hal-hal seperti itu. Kalau kalau udah saling percaya, ya udah nggak usah malah ikut-ikutan malah pengen ngecek. Nggak usah itu, malah nanti bikin geger aja di rumahan. Oke, tadi kita sedikit bahas bab ketaatan istri ya. Kita ada kisah seorang istri yang dapat amanah dari suaminya untuk tidak keluar rumah sampai suaminya pulang. Singkat cerita, ya di zaman itu belum ada handphone. Eh, Ibunya dari si istri ini meninggal dunia. Karena amanahnya suami tidak boleh keluar rumah, maka istri pun tidak bisa melawat takziah ibunya sendiri. Nah, kemudian singkat cerita lagi sampai suaminya pulang, Alkisah eh, kalau nggak salah itu yang menerangkan Pak Ustadz Adi Hidayat kalau nggak salah ya itu, maka diampunilah dosa ibu dari sang istri tersebut atau dosa orang tua yang telah meninggal tadi. Nah, itulah pentingnya taat kepada suami. Kemudian selain bab tadi ya, taat itu eh, memang luas sih jangkauannya gitu. Misalnya si istri itu ibadahnya biasa aja, sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, bayar zakat. Bayar zakat kewajiban kepala rumah tangganya lah ya, kalau nggak salah begitu. Nah, ya tadilah sholat 5 waktu, ya yang fardu-fardu aja, terus Ramadan berpuasa itu, dan dia tak pada suaminya diterangkan itu bahwa kelak dia boleh masuk pintu surga dari pintu mana saja. Kalaupun ada wujudnya pintu kayak Doraemon, masuk aja nggak apa-apa. Kalau memang besok seperti itu, ya kita nggak tahu surganya kayak apa gitu kan. Yang penting koridornya sekarang itu si istri taatlah pada suami selama suaminya baik, suaminya meninggalkan hal-hal yang dirasa itu akan merugikan dirinya dan keluarganya, maka taatlah, gitu saja. Nah, kemudian di lain sisi juga kalau di rumah itu istri itu hendaknya selalu memberikan wajah yang sumringah, yang senyum. eh, karena apa? Ada seorang ustadz yang mengatakan ini contekannya itu apresiasi bentuk jihad tertinggi. Nah, bentuk jihad tertinggi dari seorang istri kepada suaminya itu ketika wanita itu ketika dipandang suami itu menyenangkan. Nah, kemudian selain senyum kepada suami, itu juga apresiasi tertinggi dari Allah kepada para istri itu ketika bisa optimal menjadi ibu atau istri dengan segala tugas dan tanggung jawabnya. Jadi Allah mengapresiasi itu seperti itu, bukan malah yang misalnya jadi giat bekerja atau apa gitu, tapi malah justru wanita yang mungkin mungkin loh ini mungkin mungkin justru malah kayak ibu rumahan, terus menjaga kehormatan keluarganya, mendidik anaknya, tapi jangan terus di vonis wah ini yang paling baik yang jadi ibu rumah tangga, ya nggak gitu maksudnya, bukan begitu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ketika misalnya istri berada di rumah dengan suaminya atau lagi family time,
Itu salah satu tipsnya yang dijelaskan oleh Gus Baha itu yaitu wong ki nek wis nikah itu kudu gelem mulabaah atau ngobrol sing ora penting. Nah, ngobrol sing ora penting ya meng ngalor ngidul, basa-basi, ngobrol ke apa, ketoke ngobrol ke Palestina, Israel. Tapi sebenarnya wong ya padha-padha ora mudenge ya kan, padha-padha ora radong mungkin, ya wis meng ngobrol, "Wah iki yo mesake wonge iki ngene-ngene," gitu. Nah, jadi sebenarnya bahas sesuatu yang kelihatannya serius tapi padha ora mudenge, hasilnya ya padha radonge malah meng lolak-lolokan gitu, mungkin loh kayak gitu. Nah, cuman sekarang tantangannya itu kalau di rumah mungkin kayak saya sendiri juga ngalami itu adalah eh, setan HP ya. Jadi kalau sudah pegang HP itu memang ya susah juga sih. Ketika wis pegang terus pengennya scroll-scroll sendiri, sibuk sendiri. Padahal istrinya mungkin di sampingnya ya sama-sama rebahan, cuman keduanya bukan saling tatap memandang wajah suami istri, cuman malah memandang wajah layar kotak menyala, menyala. Bahkan malam-malam lampu sudah mati, masih menyala, wajahnya kayak bersinar sendiri ya gitu. Suami udah tidur, istrinya masih menyala wajahnya. Ternyata dia nggak bisa tidur. Nah, karena mungkin dia butuh kegiatan malam. Nah, mungkin gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.